Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Kusmiati. Saya dari SMK Negeri 2 Banjar. Di SMK Negeri 2 Banjar ini saya mengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10, 11, dan 12 pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif. Selama bulan September kemarin, salah satu materi yang saya ajarkan di kelas 11 adalah materi iman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini kompetensi dasarnya adalah yang pertama menganalisis makna-makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, mempresentasikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran dari KD yang sudah saya sampaikan tadi, diantaranya siswa mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Materi iman kepada kitab Allah ini diawali dengan pengertian iman. Iman menurut bahasa adalah percaya. Adapun menurut makna syar'i atau secara terminologi, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Adapun pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita sebagai manusia mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul utusan Allah agar kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup selama manusia menjalani kehidupannya di dunia. Berikutnya, yang dimaksud dengan kitab adalah kumpulan-kumpulan wahyu Allah yang telah disampaikan kepada para rasul untuk kemudian diajarkan kepada manusia dan dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu yakni wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sementara kitab, wahyu Allah yang telah dibukukan. Di antara perbedaan dan persamaan dan perbedaan dari suhuf dengan kitab, yang pertama persamaannya adalah kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Sementara perbedaannya, isi kitab lebih lengkap dibandingkan suhuf dan kitab dibukukan sementara suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada para nabi diantaranya yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sementara suhuf-suhuf Allah berikan kepada para nabi diantaranya Nabi Idris, Nabi Syis, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Materi ini saya sampaikan di kelas hanya pada bagian pengertian iman dan kitab, juga perbedaan antara kitab dengan suhuf. Sementara selebihnya untuk mencari bagaimana isi kandungan dari kitab-kitab Allah itu, saya minta siswa untuk mencarinya dengan berkelompok menggunakan metode discovery learning. Jadi satu kelompok mereka mencari kandungan kitab Taurat yang akhirnya mereka presentasikan. Kemudian kitab Zabur dicari ajaran intinya oleh kelompok yang lainnya, begitu juga kitab Injil dan kitab Al-Quran dicari oleh kelompok masing-masing yang kemudian dipresentasikan di kelas untuk sama-sama didiskusikan. Alhamdulillah dengan cara seperti ini siswa bisa terlibat lebih banyak dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan hanya dengan mendengarkan ceramah dari guru saja. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.